Khilafah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan-serangan tentara Mongol. Kekuatan politik Islam mengalami kemunduran drastis. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur karena serangan dari tentara Mongol. Tidak hanya itu, kemalangan pun bertambah setelah Timur Leng menghancurkan pusat-pusat Islam yang lainnya. Keadaan politik Islam mengalami kemajuan setelah munculnya 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan juga kerajaan Mongol di India. Itu kerajaan Utsmani di Turki. Pendiri kerajaan ini bernama Utsmani, seorang bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang menyatakan diri sebagai raja besar keluarga Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Kemudian pada tahun 1312, ia menyerang kota Bursa di Bizantium yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaannya. Beberapa tahun kemudian, Utsmani dapat menaklukkan sebagian besar benua Eropa seperti Azmir, Tawashanli, Iskandar, dan lain-lainnya. Pada masa Sultan Murad I, Utsmani dapat menguasai Adrianopel yang kemudian dijadikan ibu kotanya yang baru. Merasa cemas terhadap kemajuan ekspansi kerajaan ini di Eropa, Paus mengobarkan semangat perang. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur pasukan Utsmani. Namun, Bayezid I sebagai pengganti Murad I dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Sultan Bayezid I ini dapat dikalahkan oleh serangan sekutu tentara Timur Leng dalam pertempuran Ankara. Bayezid I sampai diselamatkan kembali oleh putranya yang bernama Muhammad dan dilanjut oleh Murad II, lalu dilanjut lagi oleh Muhammad II yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Pada masa kekuasaannya ini, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Tujuan dalam bidang pembangunan yaitu Turki Utsmani lebih fokus kepada bidang kemiliteran, politik, dan juga arsitektur. Pada bidang politik maksudnya yaitu memperluas daerah. Sedangkan dari bidang militer adalah terbentuknya pasukan perang atau pasukan militer baru yang disebut dengan pasukan Janissary atau Inkisharia. Pasukan ini dapat mengubah negara Utsmani menjadi negara mesin perang yang paling kuat. Dari lambang kerajaan Utsmani di Turki ini terdapat banyak senjata, karena pada awal diproklamirkannya kerajaan Utsmani di Turki ini dijadikan sebagai daulah jihad atau negara jihad. Keruntuhan kerajaan Turki Utsmani ini terletak pada masa kekuasaan terakhir yaitu Sultan Abdul Hamid II, yang dimana ia difitnah oleh orang-orang Yahudi dan juga adanya pengkhianatan dari atau oleh Mustafa Kemal, yang dimana dia juga sebagai adik ipar dari Sultan Abdul Hamid II dan dia juga sebagai seorang keturunan Yahudi. Kerajaan Utsmani ini juga karena adanya perang pemikiran, propaganda, dan juga perang tanpa senjata. Karena itulah musuh-musuh itu telah menyusun trik-trik untuk menjatuhkan atau meruntuhkan kerajaan Utsmani atau Sultan Abdul Hamid II ini. Ketika Sultan Abdul Hamid II atau kerajaan Utsmani ini telah runtuh, maka berdirilah kerajaan Turki Utsmani muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Yang kedua yaitu kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan ini berasal dari adanya tarekat Safawiyah di Persia. Pada awalnya, tarekat ini hanya berkutat pada bidang agama, lalu pada perkembangannya merambah ke bidang politik. Cikal bakal kerajaan ini sebenarnya berasal dari perkumpulan pengajian tasawuf tarekat Safawiyah yang berpusat di kota Ardabil, Azerbaijan. Nama Safawiyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, seorang keturunan Imam Syiah yang ke-6. Kerajaan ini dipimpin oleh Ismail bin Haidar.
Kerajaan ini juga dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Gerakan tarekat ini lama-kelamaan berubah bentuk menjadi gerakan politik. Jamaah-jamaah dan murid-muridnya berubah menjadi pasukan tentara yang teratur dan fanatik terhadap kepercayaan serta menentang orang-orang yang bermazhab selain Syiah. Pada masa ini, Safawi memiliki pasukan yang bernama Qizilbash mencapai puncak kemajuannya pada masa pemerintahan Abbas ke-1. Ia dapat menguasai beberapa daerah, pelabuhan-pelabuhan, sehingga jalur perdagangan dapat dikuasai. Kemajuan Safawi bukan hanya dalam bidang politik saja, tetapi dalam bidang ilmu pengetahuan pun ia juga maju, sehingga lahirlah beberapa ilmuwan baru pada masanya. Musik dan seni, para penguasa Safawi telah berhasil membangun Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Setelah masa kekuasaan Abbas ke-1, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 raja. Pada masa 6 raja atau 6 sultan ini, kondisi kerajaan Safawi semakin lama semakin menurun, sehingga kerajaan Safawi ini akhirnya membawa kepada kehancuran. Tersebut antara lain adalah Safi Mirza, adalah seorang pencemburu dan kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Selanjutnya, Abbas kedua adalah orang yang suka mabuk-mabukan dan meminum minuman keras. Yang ketiga, Sulaiman. Selain sebagai pencandu narkotika, dia juga menyenangi kehidupan malam bersama harem-haremnya. Dan yang terakhir yaitu Hussein, adalah seorang raja yang sangat diskriminatif, terlalu berpihak kepada kaum Syiah, dan kejam terhadap kaum Sunni. Inilah yang menjadi faktor internal runtuhnya kerajaan Safawi di Persia, dan juga karena adanya konflik dengan kerajaan Turki yang menjadi faktor eksternal. Yang terakhir yaitu kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal ini merupakan kerajaan termuda di antara 3 kerajaan besar. Kerajaan Mughal berasal dari Mongol. Kerajaan ini pada masa jayanya menguasai India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, dan juga Asia Kecil pada tahun 1526 sampai 1857. Kerajaan Mughal letaknya di India dan Delhi menjadi ibu kotanya. Berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi, didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Ia bertekad untuk menguasai Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah. Pada tahun 1494, ia berhasil menaklukkannya berkat bantuan Raja Ismail I, yaitu seorang raja di Safawi. Kerajaan-kerajaan Hindu di India juga dapat ditaklukkannya, seperti pertempuran Panipat dengan Raja Delhi, Kerajaan Lodi. Babur meninggal pada tahun 1530 Masehi, diganti oleh anaknya yang bernama Humayun. Ia dapat menggabungkan Malwa dan Gujarat ke daerah-daerah yang telah dikuasainya. Ketika Humayun meninggal, diganti oleh anaknya, yaitu Akbar. Raja Akbar atau Sultan Akbar ini mempunyai pemikiran yang liberal, sehingga ingin menyatukan semua agama dalam satu bentuk agama baru yang disebut atau diberi nama Din Ilahi. Dan dia telah menerapkan toleransi universal sehingga semua rakyat dipandang sama, tidak dibedakan karena perbedaan agama dan etnis. Kekuasaan Sultan Akbar yaitu dipimpin oleh Jihangir yang merupakan putra dari Sultan Akbar. Ia merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga Din Ilahi yang dibentuk ayahnya itu dihilangkan. Kemudian setelah kepemimpinan Jihangir ini, kerajaan Mughal ini dipimpin oleh Shah Jahan. Sultan Shah Jahan ini pada pemerintahannya itu memerintahkan untuk pembangunan Taj Mahal di Agra, India. Dan pada masa pemerintahannya ini banyak perselisihan di kalangan keluarganya sendiri. Kerajaan Sultan Akbar yaitu dipimpin oleh Jihangir
yang merupakan putra dari Sultan Akbar. Ia merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga din ilahi yang dibentuk ayahnya itu dihilangkan. Kemudian setelah kepemimpinan Jahangir ini, kerajaan Mongol ini dipimpin oleh Shah Jahan. Sultan Shah Jahan ini pada pemerintahannya itu memerintahkan untuk pembangunan Taj Mahal di Agra, India. Dan pada masa pemerintahannya ini banyak perselisihan di kalangan keluarganya sendiri. Perselisihan ini dapat dipisahkan oleh putranya yang ketiga, yaitu Aurangzeb. Prestasi Aurangzeb membuat iri semua saudaranya, terutama kakak yang paling tertuanya itu, kakak dari Aurangzeb tersebut. Aurangzeb menjadi penguasa Mughal setelah memenangkan pertarungan atau peperangan antar saudara. Masa pemerintahan Aurangzeb, kerajaan Mongol ini dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah, yang tidak dapat mempertahankan kelanjutan kerajaan Mongol. Dan ada beberapa faktor yang menjadi kerajaan Mongol ini runtuh, yaitu yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kemiliteran. Yang kedua, hidup mewah di kalangan pembesar kerajaan. Dan yang ketiga, pewaris tahta kerajaan pada masa terakhir kekuasaan Mughal adalah orang-orang yang lemah pada bidang kepemimpinan. Saya terhadap 3 kerajaan besar Islam, yang dimana 3 kerajaan besar Islam ini sangat berpengaruh terhadap sejarah peradaban Islam. Yang dimana ketika Islam itu runtuh oleh bangsa Mongol, maka 3 kerajaan besar ini muncul atau dia membangkitkan kembali semangat-semangat Islam kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitulah komentar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.